Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami law firm M. Firdaus Oyo WSH Partner mendapatkan kuasa dari klien kami Ustadz Haryono, Ustadz populer yang di Bekasi, yang mengobati pasien penyakit melalui media zikir ya. Dulu terkenal sekali, namun ada aja orang yang sirik lalu menjatuhkan beliau sehingga beliau ini ada pro dan kontra. Dan hari ini ada permasalahan masalah rumah beliau dibalik nama tanpa seizin ya oleh oknum yang diduga rentenir. Jadi kronologisnya oknum tersebut menawarkan sejumlah uang untuk menebus sertifikat Ustadz Haryono, rumahnya yang di Bekasi di samping mall PP Metropolitan, menebus seharga 4 miliar. Lalu setelah ditebus ternyata selang beberapa waktu ya karena adanya mungkin keterlambatan Ustadz Haryono untuk menebus yang 4 miliar itu, lalu balik nama tanpa izin Ustadz Haryono. Sementara rumahnya seharga hampir 100 miliar. Rumah seharga 100 miliar harus balik nama hanya gara-gara uang 4 miliar. Dan uang itu pun tadinya awalnya Pak Ustadz Haryono meminjam di bank 2 miliar karena membantu orang, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi membantu orang yang ingin modal usaha, membuka usaha. Nah, niat Ustadz Haryono untuk membantu orang ini ternyata dijalankan lain gitu loh, dijalankan lain untuk kepentingan pribadi. Bagaimana Pak Ustadz ceritanya? Ya. Jadi kronologis untuk tempat tinggal kami di Taman Villa Baru nomor 1 khususnya. Jadi dengan ukuran 1000 lebih kita bangun memang hampir 2000 meter, dan ini ketika adik saya waktu itu membuat yang namanya usaha yaitu butik, karena setiap kali kami ada kegiatan zikir akbar ke daerah-daerah, ketika pas kami libur, tim kami ini kami berikan kegiatan untuk membuka butik. Nah, ketika karena usaha itu udah maju, karena perlu suntikan modal untuk supaya saya harus memberikan tambahan modal sekitar 4 miliar, maka adik kami ini pinjam sertifikat kami untuk dikadikan ke bank. Pada waktu itu banknya masih bank namanya Senturi. Nah, ketika setelah Bank Senturi hingga sampai namanya diganti menjadi Bank Mutiara. Nah, setelah berjalan dibayar, ketika karena butik usaha yang dipimpin oleh saudara kami ini macet, maka dia tidak bisa membayar bank, sehingga rumah kami ini harus disomasi untuk akan dilelang oleh bank. Karena kami takut untuk dilelang, maka kami mencari solusi agar siapa yang bisa membantu agar bisa melunasi ke bank agar rumah kami selamat. Nah, ada kerabat atau teman saya yang mencarikan anggaran dari salah satu seseorang yang memberikan pinjaman untuk menyelamatkan tujuannya. Nah, kemudian saya minta tolong. Saya tidak tahu apakah orang ini memang rentenir atau tidak. Tadinya ternyata memang itu rentenir. Setelah di kemudian hari saya ketahui ternyata memang dia memang tugasnya memang sering memberikan pinjaman. Jadi kami dipinjami 4 miliar. Setelah dipinjami, kami harus membuat tanda tangan. Untuk yang namanya PPJP adalah pinjam meminjam. Bahkan juga sudah diaktekan di dalam notaris dan dibuat secara juga perjanjian secara di bawah tangan, tertulis dengan materai yaitu pinjam meminjam. Ya, setelah kami dipinjami 4 miliar, kemudian kami diajak melunasi ke Bank Mutiara di Hotel Sahid Jakarta. Singkat cerita Pak Ustadz, yang setelah itu mereka dari 4 miliar itu meminta 9 miliar ya untuk diganti. Iya, setelah 4 miliar dikeluarkan untuk bank, ternyata ada pajak-pajak yang menurut dia harus dibayar, sehingga tertunaikan semuanya beberapa hari kemudian itu, hingga totalnya itu dihitung adalah sekitar 6,5 miliar. Awalnya 6,5 miliar. Padahal itu saya tidak tahu dia bayar pajak dan sebagainya.
kemudian saya harus menambahkan 2,5 miliar Ya. untuk sebagai jasa yang saya berikan, sehingga Ya. saya harus menembus 9 miliar. Ya. Nah, ketika setelah pada tepatnya kami diberikan pada tanggal pada tahun 2017 bulan September, pada tanggal 17 kami dikasih waktu 3 bulan sampai 3 bulan. Desember 2017. Ya. Kemudian pas 2017 bulan Desember kami ingkar lewat seminggu, tapi kami baru punya uang. Bukan ingkar, minta Iya. mundur, bukan ingkar. Iya, jadi Dan mundur karena keuangan. waktunya karena keuangannya memang baru 7 hari, lewat dari 7 hari kami baru bayar. Kemudian baru ada 7M kami akan serahkan, ternyata dia tidak memberikan. Jadi melalui notarisnya, Pak Ustadz, kalau memang ada 7M sekalian aja nanti kumpulkan, kalau sudah 9M baru selesaikan. Tapi karena kami menunggu sebulan kemudian baru dapat 9M, ternyata setelah bulan Januari dan Februari saya hubungi lagi, Pak Ustadz ini udah lambat, tidak bisa lagi karena sudah dibalik nama. Loh, kok dibalik nama? Sementara kami tahunya ini adalah pinjam-peminjam. Kok kenapa? Nah, disinilah akhirnya kami keberatan. Kami mengajukan proses untuk ke pengadilan gugat, sekaligus kami juga mengadu ke Polda Metro Jaya. Kemudian ternyata setelah bulan Januari dan Februari saya hubungi lagi, Pak Ustadz ini udah lambat, tidak bisa lagi karena sudah dibalik nama. Loh, kok dibalik nama? Sementara kami tahunya ini adalah pinjam-peminjam. Kok kenapa? Nah, disinilah akhirnya kami keberatan. Kami mengajukan proses untuk ke pengadilan gugat, sekaligus kami juga mengadu ke Polda Metro Jaya. Kemudian dari beberapa pihak yang menghubungi kami, yang mengaku saudara dari orang yang memberi modal ini atau memberi pinjaman ini mengaku bahwa yaudah Pak Ustadz, ini tolong saya akan bantu, saya akan beli rumah Bapak 35M saja. Kemudian Bapak cuman saya kasih 20M, yang 15 saya serahkan kepada yang bersangkutan untuk sebagai pelunasan. Oh ya sudah, nggak apa-apa, tapi syaratnya harus tarik untuk laporan ke polisi dan maupun untuk gugatan tolong dicabut. Kami cabut. Nah, artinya di pengadilan tidak kami teruskan, dengan kita 3 kali tidak hadir otomatis memang sudah gugur, dan kemudian di Polda Metro pun masih gantung sampai sekarang, tidak kami lanjutkan. Nah, setelah dengan harapan kita gantung dan kita nggak lanjutkan karena memang kami mau dilunasi, ternyata sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak kami diberikan. Ternyata mereka menuntut balik. Kami dilaporkan ke polisi dan mereka menuntut ke pengadilan. Nah, kemudian sampai sidang di dalam pengadilan ini hingga sampai kurang lebih 1 tahun atau 9 bulan baru selesai. Nah, 1 bulan akan diputuskan bahwa ini kami dituntut apakah memang bisa atau tidak. Ternyata kami pas kebetulan datang ke Brunei Darussalam, lalu kemudian rumah kami ini dibongkar paksa. Jadi ada istri dan anak-anak di rumah, dan kami berada di luar negeri waktu itu. Nah, kemudian mereka ada beberapa kelompok yang memang dari pihak dari yang memberikan pinjaman terkait ini, dia datang melaporkan katanya bahwa rumah kami ini adalah mencuri listrik, sehingga listriknya harus dipadamkan. Saat itu juga dipadamkan sehingga anak-anak dan istri di rumah itu tidak ada lampu dan AC tidak nyala, kemudian air tidak nyala, banyak nyamuk. Kemudian akhirnya pindahlah ke hotel ke Horizon sebelah rumah itu. Setelah pindah ke Horizon, rumah kosong baru diduduki oleh beberapa orang suruhan itu. Ya. Nah, disinilah dikuasai hingga sekarang. Kemudian setelah dikuasai, barang-barangnya pun diambil semuanya. Barang-barangnya ada dalam rumah diambil. Barang di rumah, terus menara pun dirusak, dihancurkan semuanya. Menara yang berbentuk masjid, tempat zikir Ustadz Haryono dihancurkan. Ya. Musola-musola dihancurkan oleh mereka. Ya. Betul. Jadi sehingga sekarang ini
berada di tangan mereka masih. Ya. Dan kebetulan memang kami secara hukum memang kami ingin Ya. mengikuti prosedur hukum karena Ya. kami memang digugat di pengadilan. Nah, pengadilan baru sebulan, 10 hari mau ada putusan, mereka datang ke tempat anak saya. Maaf Pak Ustadz, itu putusannya akhirnya gimana? Ya, sebelum putusan itu mereka datang Pak, mereka datang ke tempat kami karena anak sampaikan Pak Ustadz, rumah ini mau saya ambil, saya kasih 1,5 M aja, udah terima saja. Kalau enggak fight sampai saya urus nanti nggak dapat apa Pak Ustadz gitu. Nah, pokoknya pengadilan sudah saya bayar, sudah saya kasih 500 juta, pasti Pak Ustadz kalah. Tapi kuasa Allah ternyata kami yang menang, artinya putusannya adalah NO, artinya NO, ya betul. putusannya NO, Kurang pihak dan lain-lain. kurang jelas, maka akhirnya dia ngamuk, udah pokoknya jangan nuntut balik lagi, kalau nuntut balik lagi, habis nanti saya akan nggak saya kasih apa-apa. Nah demikian sampai sekarang inilah kami digantung. Jadi walaupun memang di pengadilan istilahnya kami sudah menang, tapi di sini digantung. Rumah tidak kami pegang, surat dibalik nama oleh mereka, dan untuk rumah dikuasai oleh mereka. Jadi untuk yang bermasalah dengan Ustadz Haryono, tunggu aja. Kami akan melakukan upaya-upaya hukum dan upaya-upaya lapangan ya. Tunggu, saya akan bergerak dan dimanapun Anda, siapapun di belakang Anda akan berurusan dengan saya secara hukum. Dan kami tidak main-main sekarang ini. Ustadz Haryono telah rugi besar-besaran karena beliau ini adalah Ustadz umat Islam yang mengobati media melalui media zikir. Akibat masalah ini akhirnya Ustadz Haryono difitnah menjadi DPO, difitnah sehingga pengajiannya tutup dan pengobatannya tutup gara-gara fitnah ini. Musola Pak Ustadz Haryono dihancurkan, menaranya dihancurkan semua. Jadi ini bukan masalah uang lagi, masalahnya ternyata orang-orang ini tidak senang dengan adanya kegiatan berzikir di komplek tersebut. Jadi ada oknum, ya setelah kami selidiki ada oknum yang tidak senang dengan media pengobatan Ustadz Haryono. Maka siap-siaplah kami akan viralkan dan kami bertanya pada Anda, kenapa Anda bisa membalik nama sertifikat atas nama Ustadz Haryono tanpa seizin dan tanpa tanda tangan Ustadz Haryono? Itu poinnya, ya. Setelah itu kami akan melakukan upaya hukum lainnya seperti gugatan dan lain. Kami akan hidupkan kembali laporan Pak Ustadz Haryono di Polda Metro Jaya, atau kami akan lapor ulang terkait dengan pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan dokumen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Bravo.